ujian, musibah, dan juga azab. Lalu bagaimana kita memetik hikmah daripada musibah yang kita alami. Nah pemirsa, di segmen ketiga nanti kita akan perdalam materi yang sangat menarik ini dalam sesi tanya jawab. Untuk itu tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Adimor, tentu sarung kita. Dengan tema yang pada kesempatan sore hari ini, yaitu ketika banyak saudara-saudara kita yang ada di Bekasi khususnya sedang tertimpa musibah banjir. Nah, untuk memetik hikmah dan juga untuk bersabar. Ini saya tertarik apa yang antum sampaikan tadi. Bersabar bukan hanya diam dan berdoa, namun ada action di situ. Nah, mungkin bisa dijuwentahkan lagi berkaitan dengan tersebut, Yai. Baik, itu kan firman Allah ya. Wabasyiris sabirin. Jadi Allah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang ditimpa musibah, ditimpa bencana. Allah memberikan kabar gembira. Kabar gembiranya itu wabasyiris sabirin. Gembirakanlah mereka dengan sabar. Nah, sabar itu bukan berarti diam. Sabar itu al-khuruj minal masyaqqat. Ada upaya untuk mencari jalan keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Sabar itu bukan berarti cuma diam, duduk, menyerah, pasrah, tidak. Tapi lagi, ya? Ada upaya untuk mencari jalan keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Sepelik apapun masalah yang kita hadapi, jikalau kita bersabar dan berusaha untuk mencari jalan keluar dari masalah itu, insya Allah pasti Allah berikan solusi dan jawabannya. Demikian. Namun terkadang apa yang terjadi saat ini mungkin mudah bagi kita ketika kita tidak mengalami musibah secara langsung, ya. Kita mengatakan kepada yang terkena atau tertimpa musibah, sabar, sabar. Tapi mereka nih, yang sedang tertimpa musibah, wah kalian sih enak gitu. Nah, ini bagaimana menyikapi hal-hal ini, Yai? Iya, musibah kebanjiran itu saya pernah mengalami dan mengalami sendiri. Beberapa kitab-kitab saya dan bufet itu habis semua, habis, terbawa banjir. Saat itu di mana, Yai? Di Kembangan, di Al-Wasilah, di pesantren kami di Al-Wasilah. Itu terjadi banjir dan sampai sekarang masih suka banjir. Jadi boleh jadi kita berkata gampang ketika kita berucap sabar, sabar, sabar. Dan itu satu-satunya solusi yang Tuhan berikan. Bahwa watawassaw bil haqqi, itu di dalam surat Al-Asr itu, berwasiat tentang kesabaran dan berwasiat tentang kebenaran, itu yang dianjurkan oleh Tuhan. Watawassaw itu ada ulama juga mengatakan bahwa watawassaw itu bukan hanya berarti saling memberikan nasihat, tetapi saling mencintai. Maka Ramadan ini adalah salah satu ibadah yang kita ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala juga untuk memunculkan rasa dan sifat sosial kita. Agar kita bisa merasakan dengan puasa Ramadan kita tidak makan dan tidak minum, agar kita juga bisa merasakan bagaimana yang kawan-kawan dan saudara-saudara kita rasakan. Mereka tidak makan bukan karena mereka tidak mampu dan memang betul-betul tidak ada, sehingga memunculkan sifat sosial kita, dan ini ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala di Ramadan ini, Mas Sofyan. Mungkin tidak mudah ya ketika seseorang itu harus menghadapi musibah di tengah-tengah saat melakukan ibadah puasa. Bagi kita yang tidak terkena musibah mungkin aman begitu menjalankan ibadah puasa dengan tenang. Namun ini mungkin sedikit motivasi dari Kiai Wahab bagaimana saudara-saudara kita di Bekasi yang sedang mengalami musibah namun juga menjalankan puasa. Bagaimana ya motivasinya? Iya, saya beberapa kali diinformasikan oleh kawan-kawan, Pak Kiai ini boleh nggak nih kita kena banjir, boleh nggak puasa? Terserah ente aja itu. Jikalau kamu mau puasa kuat, alhamdulillah. Tidak kuat, ya pun tidak masalah. Kalau memang kita harus tidak berpuasa, tetapi nanti diqodho, wajib membayar qodho. Mas Sofyan begini, bahwa Rasulullah Muhammad SAW, boleh ke tengah sedikit, Rasulullah Muhammad SAW itu pun diberikan ujian oleh Allah terberat di bulan Ramadan. Tahun Hijriah kedua, Rasulullah Muhammad mendapatkan perintah untuk melakukan ibadah puasa Ramadan. Ramadan pertama setelah 15 tahun, Rasulullah Muhammad diangkat menjadi Rasul di Mekah 13 tahun, baru sampai di Madinah 2 tahun, turun perintah puasa Ramadan. Tidak selama melakukan ibadah puasa Ramadan, turun lagi perintah dari Allah, berjihad. Sehingga terjadi perang Badar. Tanggal 17 Ramadan terjadi peperangan Badar. Nah, hikmah apa yang kita bisa ambil ketika di bulan Ramadan kita diberikan ujian oleh Allah? Kita ibaratkan sajalah, mudah-mudahan ujian ini mampu membersihkan dosa-dosa kita dan tentunya lebih meningkatkan lagi keimanan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini teman-teman dari anak-anak band, ada yang mohon maaf, ada yang saudara-saudaranya tertimpa musibah, termasuk terkena banjir di Bekasi mungkin? Oke, mudah-mudahan teman-teman semua saudara-saudara diberikan kesabaran ya. Baik,
Ini nanti kita akan sesaat lagi kita akan dengarkan tausiah dari guru kita Ustaz Solmed berkaitan dengan subtemanya yaitu membedakan bagaimana ujian, musibah dan juga azab. Selengkapnya akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Solmed. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum